164 novel fiksi bela diri Pagoda Pancer. Novel yang hadir tiap hari. Cerita berlanjut. Perisai. Melihat kata-kata di halaman emas, pupil Xiao Nunu sedikit gemetar. Pertanyaan tes saya sendiri adalah Silk. Xia Yang, pemurni jenius dari Istana Bintang Tai yang terletak di platform pemurnian di sebelah Xiao Nunu, juga mengambil halaman emas di tangannya. Pedang ganda, bisik Xia Yang. Fang Yuxue, yang duduk di sebelah Xiao Nunu, memiliki wajah bahagia. Halaman emas di tangannya sepertinya bertuliskan, mainkan sesuai keinginanmu. Lakukan apapun yang kamu mau, lalu kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Fang Yuxue memandang Ding Shen dan Liu Yi berturut-turut sambil merasa bahagia. Meskipun dia tidak tahu pertanyaan tes apa yang didapat keduanya, Fang Yuxue diam-diam memutuskan untuk membuat kedua orang ini merenungkan penghinaan mereka terhadapnya. Segera, Fang Yuxue melihat ke samping ke arah Xiao Nunu, yang sedang duduk di meja pemurnian senjata di sebelahnya. Dia hendak bertanya ketika suara agung Fang Sencang, penguasa Balai Tiangong, terdengar lagi di telinga semua orang. Soal ujian di halaman ini adalah tugasmu selanjutnya. Kamu akan membuat senjata sungguhan dari awal. Putaran pertama kompetisi pemurnian senjata adalah tentang memperbaiki senjata. Game kedua adalah tentang ukiran rune. Yang pertama adalah ujian keterampilan dasar, dan yang kedua adalah kompetisi kemampuan pribadi. Dan game ketiga ini adalah kompetisi pemurnian senjata, dalam arti sebenarnya. Setiap orang perlu menempa senjata yang sesuai dengan soal tes mereka sendiri. Banyak penonton di luar venue yang tidak sabar. Wow, final ini berbeda. Sepertinya aku pernah melihat bunga bermekaran dan api beterbangan. Ya, apakah Xiao Nunu itu naga atau ular akan segera terungkap. Bagaimanapun, pemurni senjata yang sebenarnya adalah, ini tidak hanya seperti itu. Sesederhana mengetahui cara mengukir rune, yang paling penting adalah membuat senjatamu sendiri dari awal. Yah, jika Xiao Nunu masih bisa menempa senjata kekaisaran berkualitas tinggi hari ini, aku akan sangat yakin dengannya. Setelah kompetisi kemarin, meskipun popularitas Xiao Nunu meningkat pesat, dia juga mendapatkan kontroversi yang lebih besar. Saat ini, semua yang maju bersaing di panggung yang sama, dan Anda dapat mengetahui siapa yang kuat dan siapa yang lemah dalam sekejap. Fang Sencang melanjutkan, saya pikir sebagian besar alasan mengapa kalian semua di sini datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian senjata adalah untuk alam rahasia Yuntian yang ditinggalkan oleh Master Zuyun. Di dalam dan di luar stadion merasa khawatir. Mata Fu Yue, Ji Surong, Xia Yang, Ding Shen dan lainnya tersentuh. Ekspresi Xiao Nunu juga menjadi lebih serius. Memang benar, tujuan perjalanan Xiao Nunu adalah untuk alam rahasia Yuntian. Fang Sencang berkata, alam rahasia Yuntian ditinggalkan oleh Guru Zuyun. Balai Tiangong kami selalu bertanggung jawab atas kunci alam rahasia Yuntian, tetapi Fang Sencang tidak pernah membukanya secara pribadi. Karena Balai Tiangong kami dipercayakan oleh Tuan Zuyun akan membuka alam rahasia Yuntian. Benda warisan di alam rahasia diberikan kepada generasi mendatang. Hati semua orang sedikit tergerak. Saya harus mengatakan bahwa gaya kerja Tiangongdian dapat digambarkan sebagai tidak mementingkan diri sendiri. Tidak ada kekuatan yang mampu menahan godaan dari alam rahasia Yuntian. Bahkan lebih mustahil lagi untuk berbagi dunia rahasia Yuntian dengan dunia. Pada saat ini, seseorang bertanya, bolehkah saya bertanya kepada Hall Master Fang, bagaimana saya bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki alam rahasia Yuntian? Fang Sencang menjawab, memperbaiki senjata berdasarkan soal ujian di tanganmu. Jika kamu dapat mencapai skor 10 atau lebih, kamu akan memenuhi syarat untuk alam rahasia Yuntian. Keributan. Sangat. Apa artinya? Fang Sencang melanjutkan, kami memiliki 3 penilai. Setiap penilai dapat menilai senjata jadi dari 0 hingga 5, artinya, skor tertinggi bisa 15 poin dan skor terendah adalah 0. Dan selama sebagai skor total ketiga juri melebihi 10 poin, Anda dapat memasuki alam rahasia Yuntian. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba menyadari. Jadi itu artinya, skor total ketiga juri lebih dari 10 poin. Siapa ketiga juri itu? Semua orang melihat ke arah Fang Sencang lagi. Yang terakhir menjawab, 3 penilai adalah Wei Donghou dari Istana Tiangong kami,
2 ahli pemurnian senjata, Zhao Jun, dan 1 adalah Master Li Kuishan. Momentum di lapangan tiba-tiba mendidih. Apakah Tuan Li Kuishan juga ada di sini? Ya dewa, sudah berapa lama sejak saya mendengar berita tentang dia? Hahaha, saya juga. Tuan Li Kuishan adalah yang paling rendah hati di antara 10 penyuling senjata terkuat. Teman-teman, Shenlong sepertinya selalu ada di sana, tapi saya tidak menyangka dia akan datang ke tempat kejadian. 3 ahli senjata terkuat adalah jurinya, jadi saya tidak keberatan sama sekali. Di saat yang sama, sosok yang mengenakan pakaian sederhana dan memancarkan aura keabadian perlahan melangkah ke platform tinggi di utara. Fiuh. Pakaian dan penampilan pihak lain memberikan perasaan santai dan bebas. Faktanya, Li Kuishan adalah seorang pemalas. Dia tidak pernah bergabung dengan kekuatan sekte, apalagi organisasi manapun. Ia bagaikan awan yang mengembara dan burung bangau liar, hampir tidak tertarik pada urusan duniawi. Oleh karena itu, semua orang sangat terkejut ketika mendengar pihak lain menghadiri panel juri. Melihat orang-orang datang, suasana di lapangan semakin meriah. Itu benar-benar Tuan Li Kuishan. Hari ini akan tercatat dalam sejarah. Apakah semua pembuat senjata terkenal dari Tanah Suci Gudang Abadi pada dasarnya ada di sini? Ya, saya baru saja melihatnya. Tuan Jiaxiu ada di sini, dan Tuan Chao Xi ada di sini kemarin. Perjalanan ini tidak sia-sia. Li Kuishan berjalan dengan santai, matanya cerah dan penuh energi. Teman-teman, kamu baik-baik saja. Li Kuishan membawa labu anggur di punggungnya dan seruling bambu di pinggangnya. Dia melipat tangannya dan menyapa semua orang di lapangan secara singkat. Fang Sengcang tersenyum tipis dan mengangkat tangannya. Cepat duduk. Oke, kata Li Kuishan sambil tersenyum. Segera, 3 ahli pembuatan senjata, Wei Donghou, Zhao Jun, dan Li Kuishan, duduk di meja juri sebagai penilai. Tidak seorang pun akan merasa tidak pantas. Pasalnya ketiga orang ini cukup mumpuni untuk mencetak poin. Semuanya, tolong bekerja keras. Penilaian saya sangat ketat. Li Kuishan tidak lupa untuk merangsang 28 kontestan. Banyak orang yang sedikit gugup ketika mendengar kalimat ini. Fu Yue dari Knocking Immortal Sect, Ji Surong dari Taizu Sect, Ding Shen dari Tiangong Hall dan yang lainnya memandang lawan di sekitarnya dengan penuh minat. Selanjutnya, semua orang di lapangan adalah musuh. Pada saat ini, pemurni senjata lain bertanya. Tuan Fang, karena Anda bisa memasuki alam rahasia Yuntian selama Anda mendapatkan 10 poin atau lebih, lalu apa gunanya bersaing memperebutkan kejuaraan? Memenuhi syarat untuk memasuki dunia rahasia, jadi tidak perlu bertarung sampai mati. Bersaing untuk kejuaraan, apakah gelar juara hanya nama palsu? Fang Sengcang tersenyum di hadapan semua orang keraguan. Dia berkata, kamu harus berjuang untuk posisi juara, dan kamu harus bertarung dengan seluruh kekuatanmu dan berusaha sekuat tenaga. Semua orang tercengang. Fang Sengcang berhenti sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Karena peringkat menentukan urutan memasuki alam rahasia Yuntian. Mendengar ini, hati setiap orang langsung mengalami fluktuasi yang sangat besar. Dengan kata lain, pemenang bisa menjadi orang pertama yang memasuki alam rahasia Cloud Sky. Runner-up bisa menjadi orang kedua yang masuk. Runner-up ketiga bisa menjadi orang ketiga yang masuk. Dan seterusnya. Artinya, orang pertama yang masuk kemungkinan besar adalah orang yang memiliki kepentingan terbesar. Dengan kata lain, orang pertama yang masuk kemungkinan besar adalah penerima manfaat terbesar. Begitu Fang Sengcang, penguasa Balai Tiangong, mengatakan ini, semua orang tiba-tiba menjadi gelisah. Saya tidak menyangka bahwa memenangkan kejuaraan akan menjadi begitu penting. Semakin tinggi peringkatnya, semakin cepat Anda bisa memasuki alam rahasia Yuntian. Semakin banyak kesempatan Anda makan daging. Adapun orang terakhir yang masuk, mereka mungkin hanya minum sup secukupnya. Anda bahkan mungkin tidak bisa meminum supnya. Tidak, saya harus memenangkan kejuaraan. Seorang pemurni senjata mengertakkan gigi, mengepalkan tangannya, dan matanya dipenuhi dengan semangat juang. Ekspresi Ding Shen, Xia Yang, Fu Yue, Ji Surong dan lainnya juga berubah. Ada juga sinar api panas yang menyala di mata Xiao Nunu. Fang Sengcang menghadapi semua orang dan terus bertanya. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Oke. Fang Sengcang mengangguk,
Lalu aku mengumumkan bahwa final kompetisi pemurni senjata akan segera dimulai. Semua penyuling senjata berbakat diundang untuk menunjukkan kemampuan mereka dan mencapai puncak di 28 platform pemurnian. Tindakan diambil satu demi satu. Sosok-sosok itu segera menjadi sibuk, dan saat gelombang udara panas menyebar ke atas panggung, satu demi satu tungku mulai mengeluarkan api yang indah. Di luar panggung, para pejabat kembali, Jiang Jinyu, Yin Fengqi, Yu Waning dan lainnya sudah berjalan ke deobservasi di pinggir lapangan. Ini dia, aku ingin tahu soal ujian apa yang didapat Xiao Nunu. Yu Waning di sebelahnya berkata, itu perisai. Dun, Yu Waning mengangguk, kakak senior Xia yang adalah pedang ganda. Sepertinya pertanyaan ujian setiap orang berbeda. Kebanyakan orang berbeda, dan hanya beberapa orang yang tumpang tindih. Dengan kata lain, kata-kata perisai, bagaimana caranya membangunnya? Ying Jinhuan bertanya pada Jiang Jinyu dan Ming Sen di sebelahnya dengan rasa ingin tahu. Jiang Jinyu menjawab, perisai itu terutama untuk pertahanan, jadi untuk materialnya, semakin kuat perlawanannya, semakin baik. Ya, Ming Sen juga mengangguk setuju, dan menambahkan, tapi ada satu hal yang lebih merepotkan, bahannya. Semakin tinggi resistansinya, semakin sulit proses penempaannya. Saya mengerti. Ying Jinhuan mengerti sedikit. Dia terus melihat ke platform pemurnian senjata tempat Xiao Nunu duduk. Pada saat ini, Xiao Nunu telah membuka tungku di platform tersebut. Wow, di dalam tungku, api tanah merah segera keluar. Earth Flame Fire adalah jenis api-api aneh yang biasa digunakan oleh para penyuling senjata. Nyala api jenis ini berasal dari pusat bumi. Temperaturnya sangat tinggi, tetapi relatif ringan. Ia dapat secara efektif menghilangkan kotoran dalam material tanpa merusak kekuatan spiritual asli dari material pemurnian. Setelah suhu di dalam tungku naik, Xiao Nunu mulai memasukkan bahan pemurnian. Batu roh tinta, karbon naga giok, batu hantu hijau. Xiao Nunu secara metodis melemparkan beberapa bahan pemurnian senjata ke dalam tungku. Di saat yang sama, banyak orang di luar lapangan selalu memperhatikan Xiao Nunu. Bahan yang digunakan oleh Dewa Perang Xiao Nunu sangat kuat. Senjata macam apa yang akan dia tempa? Perisai. Perisai. Ya, aku baru saja melihatnya dengan jelas. Pertanyaan ujiannya adalah perisai. Tidak mudah membuat perisai. Apalagi pemilihan bahannya sangat ketat. Saat semua orang berkomunikasi, di meja juri di utara, 3 ahli pemurnian senjata, Wei Donghou, Zhao Jun, dan Li Kuisan, juga memperhatikan status setiap platform pemurnian senjata di bidang. 28 penyuling senjata ini semuanya sangat stabil. Wei Donghou menyentuh sejumput janggut di dagunya dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. Kecuali mendiang Master Zuyun, Wei Donghou adalah yang tertua di antara 10 pembuat senjata terkuat. Sebagai ahli pemurnian senjata generasi tua, dia tentu berharap tingkat pemurnian senjata di Tanah Suci Gudang Abadi akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saat ini, Li Kuisan bertanya, saya mendengar bahwa dalam kompetisi promosi kemarin, seorang pemuda menciptakan senjata kekaisaran berkualitas tinggi. Ya, begitulah. Li Kuisan bertanya dengan rasa ingin tahu, pahlawan yang mana? Di sana, platform pemurnian senjata ke-19. Zhao Jun menunjuk ke lokasi Xiao Nunu. Li Kuisan melihat dengan penuh perhatian. Sebagai ahli pemurnian senjata, Li Kuisan menilai bahwa pihak lain sedang membangun alat pelindung, defensif, berdasarkan bahan yang dimasukkan Xiao Nunu ke dalam tungku. Apakah soal ujiannya, perisai? Tuan Li memiliki mata yang bagus, kata Zhao Jun sambil tersenyum. Haha, penyuling senjata berpengalaman manapun bisa mengetahuinya, tapi dia tampak sedikit cemas. Begitu Li Kuisan mengatakan ini, orang-orang di tribun terdekat melemparkan pandangan ragu. Apa artinya? Mengenai pendapat Li Kuisan, 2 ahli penyempurnaan senjata, Zhao Jun dan Wei Donghou, tidak menyangkalnya. Zhao Jun berkata, saya memang sedikit cemas. Kedua bahan, karbon naga giok dan batu hantu hijau, mempunyai kekokohan yang berbeda. Anda harus menunggu sekitar 1/4 jam hingga karbon naga giok meleleh sebelum memasukkan hantu hijau rock-in. Tapi dia memasukkan kombinasi kedua bahan itu pasti akan berdampak. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tiba-tiba merasa itu masuk akal. Tapi begitu Zhao Jun selesai berbicara,
Xiao Nunu melemparkan beberapa materi ke dalamnya lagi seperti Hoa, Hoa, Hoa. Zhao Jun melihatnya dan menggelengkan kepalanya. Saya baru saja selesai mengatakan ini. Jika Anda terus menumpuk material di dalam, itu dapat menyebabkan kekuatan spiritual internal saling tolak, dan mungkin Tungku akan meledak. Begitu mereka mendengar bahwa Tungku akan meledak, banyak orang di luar lokasi semua orang tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Xiao Nunu, yang menjadi pusat perhatian kemarin, meledakkan Tungku di awal hari ini. Bagaimanapun, kata-kata ini keluar dari mulut Zhao Jun, jadi kredibilitasnya masih sangat tinggi. Beberapa orang bahkan menantikan sesuatu terjadi pada Xiao Nunu. Di antara mereka adalah Dan Xinghao, Shen Yasu dan lainnya yang duduk di antara penonton di luar venue. Namun, saat api di Tungku di platform pemurnian senjata tempat Xiao Nunu duduk menjadi lebih kuat, Tungku di depannya tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan spiritual. Bukankah Tuan Zhao Jun mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi pada Xiao Nunu? Kenapa tidak terjadi apa-apa? Benar, setelah menunggu begitu lama, Xiao Nunu masih sangat stabil. Bukan hanya mereka yang berada di luar pengadilan yang bingung. Bahkan Zhao Jun merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Tidak ada alasan. Bahan pemurnian senjata itu bukanlah benda biasa. Masing-masing mengandung energi spiritual yang kuat. Jika semuanya disatukan sekaligus, pasti akan ada masalah. Itu rune. Donghou berbicara. Hah. Zhao Jun tertegun. Wei Donghou melanjutkan, dia memasukkan rune ke dalam bahan pemurnian, dan dengan bantuan kekuatan rune, dia mendamaikan gaya tolak antara bahan pemurnian. Ya, akankah Anda akan menemukan bahwa setiap material yang dia masukkan ke dalam Tungku menyatu dengan sebuah rune? Meskipun kekuatannya sangat tidak jelas, itu masih dapat diamati. Zhao Jun tersenyum canggung, sepertinya mataku buta. Wei Donghou berkata, bukan karena kamu buta, tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Aku juga mengamatinya dengan cermat beberapa saat sebelum aku menyadarinya. Petunjuknya, tak perlu dikatakan lagi, pria ini memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang penggunaan rune dan pencocokan bahan pembuatan senjata. Ini adalah pujian Wei Donghou untuk Xiao Nunu. Tentu saja, apa yang disebut penggunaan rune dan kombinasi bahan pemurnian semuanya diberikan kepada Xiao Nunu oleh Tang Yin Qi Huangjiao. Di mata orang awam, beberapa hal yang sulit dicapai sebenarnya tidak layak untuk disebutkan kepada Kaisar Tang Yin. Setelah pujian, Wei Donghou berkata, anak ini memiliki kemampuan yang luar biasa, tapi seperti yang dikatakan Zhao Jun, dia benar-benar sedikit cemas. Faktanya, ada beberapa tempat di mana dia bisa melakukan yang lebih baik. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan teknik dan langkah Xiao Nunu, tapi dia sedikit terlalu terburu-buru. Li Kuisan tersenyum tipis, apakah mungkin dia melakukannya dengan sengaja? Oh, saya pikir dia sengaja mempersingkat waktu. Saat Li Kuisan selesai berbicara, tiba-tiba, Xiao Nunu, yang berada di nomor 19, dia mengeluarkan bahan pemurnian senjata lainnya. Itu adalah batu yang mirip dengan cangkang penyu. Batu itu memancarkan cahaya hitam kehijauan, terutama di bagian belakang cangkang penyu, muncul pola penyu, ular, dan binatang yang mencolok. Saat melihat benda tersebut, ketiga juri semuanya terlihat kaget. Basal, batu basal. Saat Xiao Nunu mengeluarkan batu basal, terjadi keributan di deobservasi di sekitar arena. Bukan. Dia ingin menggunakan batu basalt sebagai bahan untuk memurnikan senjata. Apakah kamu gila? Suhu api tanah biasa tidak bisa mencium bau batu basalt sama sekali. Banyak api yang bisa tidak ada cara untuk mendapatkan batu basalt. Karena penampilan Xiao Nunu di bidang pemurnian senjata kemarin, dia telah menjadi sasaran perhatian khusus banyak orang saat ini. Pertanyaan ujian Xiao Nunu adalah perisai. Dengan kata lain, Xiao Nunu perlu membuat senjata yang berhubungan dengan perisai. Sebelumnya, bahan yang ditambahkan Xiao Nunu ke dalam Tungku semuanya sangat kuat dan sulit untuk dicium. Dan, batu basal, ini adalah benda yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatannya lebih besar dari gabungan material sebelumnya. Fang Yuxue, yang sedang duduk di platform pemurnian senjata di sebelah Xiao Nunu, juga tertegun sejenak. Dia berbalik untuk melihat Xiao Nunu. Sekilas Fang Yuxue mengenalinya. Batu basal, di tangan Xiao Nunu adalah milik Furong Xuan. Saat itu, dia dan Shen Yasu,
wanita tertua dari Istana Pedang Shenyao, berkompetisi untuk mendapatkan benda ini. Pada akhirnya, Fang Yuxue menggunakan metode memperbaiki senjata untuk membiarkan Xiao Nunu mengambil batu basal tersebut tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Fang Yuxue mengetahui kualitasnya dengan sangat baik. Batu basal ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ada juga aura Xuanwu di dalamnya. Namun, hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa menciumnya. 3 ahli senjata Wei Donghou, Zhao Jun, dan Li Kuisan di meja juri juga segera memahami niat Xiao Nunu. Ternyata alasan pihak lain terburu-buru adalah untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk menangani batu basal tersebut. Di bawah tatapan semua orang, Xiao Nunu melemparkan batu basal ke dalam tungku. Wow, api bumi yang berterbangan tiba-tiba terjalin dan menyelimuti batu basal. Zhao Jun menggelengkan kepalanya, sulit. Kata, sulit, secara alami mengacu pada fakta bahwa batu basal tidak dapat dilebur. Benar saja, material lain di dalam tungku sudah mulai berubah, namun batu basal tidak bereaksi sama sekali. Pada saat ini, kilatan api melintas di mata Xiao Nunu. Kemudian, dengan sebuah pikiran, 3 api dengan warna berbeda mengalir keluar dari badannya. 3 api, seperti tanaman merambat api yang berputar, mengalir langsung ke dalam tungku dan melilit bagian luar batu basal. Semua penonton kembali terkejut. Itu adalah api yang murni, api jatuh gagak emas. Ada juga api Taiyin, api dingin 6 Yin. Dan api roh, api korupsi kuno. Bahwa dia juga menguasai 3 jenis api aneh. Namun, ketiga jenis api aneh ini tampaknya tidak berevolusi dengan baik. Diperkirakan bahkan jika mereka ditumpangkan bersama-sama, mereka tidak akan mampu memurnikan basal batu. Sejumlah besar penonton berkumpul di luar venue. Dan bahkan ada banyak tokoh terkemuka di Tanah Suci Gudang Abadi. Sekilas banyak orang dapat mengetahui apa itu 3 api yang dilepaskan oleh Xiao Nunu. Namun meski begitu, semua orang tidak optimis terhadap Xiao Nunu. Tidak ada alasan lain selain, batu basal, itu sangat sulit untuk dimurnikan. Bahkan di antara 10 penyuling senjata terkuat, dalam banyak kasus, mereka akan memilih alternatif lain. Kamu bisa pergi dan memperhatikan orang lain. Tidak akan ada perubahan di platform pemurnian senjata nomor 19 untuk waktu yang lama. Kata Wei Donghou dari meja juri. Kedua hakim, Zhao Jun dan Li Kuisan, tidak mengatakan apapun, namun mata mereka selalu melihat ke arah lain. Fu Yue dari Sekte Kuxian, Ji Surong dari Sekte Taizu, Ding Shen dari Balai Tiangong, Si Liu Yi dan lainnya adalah favorit untuk memenangkan kompetisi pemurnian senjata ini. Waktu berlalu menit demi menit. Situasi di bidang pemurnian senjata stabil. Ada 28 platform pemurnian, dan apinya berterbangan seperti naga lilin yang membubung ke langit. Seiring berjalannya waktu, satu demi satu orang memasuki tahap tempering. Ding, 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 bang, bang, bang. Suara palu berat terus-menerus terdengar dari meja tempa. Sebagian besar senjata harus melalui banyak kesulitan selama proses penempaan. Ada banyak cara untuk berolahraga. Lihat ke sana, itu teknik palu api. Teriak seseorang dengan keras. Hah, ini terlalu keren. Mata semua orang tertuju pada platform pemurnian senjata. Di peron itu, seorang pemuda kekar melepas bajunya, merentangkan tangannya, dan melambaikan 2 palu godam. 2 palu godam, dengan apinya sendiri. Bahkan naga api terus-menerus memberikan dampak pada material senjata di depannya. Setiap tabrakan seperti nebula api yang meledak, dan pemandangannya sangat berdampak secara visual. Itu Li Qiyun dari kota Changliu. Dia juga seorang penyuling senjata yang langka dan berbakat. Biar ku beritahu, dia memiliki sosok yang sangat bagus, dan ototnya bahkan membuatku, seorang pria, bersemangat saat melihatnya. Diam, mulut, singkirkan pikiran kutu kupretmu dalam situasi ini. Hei, hanya bercanda, hanya bercanda. Segera setelah itu, selain teknik palu api Li Qiyun, beberapa stasiun pemurnian senjata lainnya juga diperhatikan itu sama spektakulernya. Ada orang yang memukul dengan ritme yang seperti bel, gendang, dan tetesan air hujan, kencang dan cepat. Ada orang yang memukul dengan pelan namun dengan tenaga yang kuat. Dan ada pula yang memukul sekali ke kiri dan sekali ke kanan, tapi nyatanya setiap saat, itu ditempa dengan tepat.
Untuk beberapa saat, suara besi tempa terdengar terus-menerus di ladang pemurnian senjata lembah yang besar. Suara keras hantaman besi seperti benturan guntur, memekakkan telinga. Meskipun sebagian besar pembuat senjata telah mencapai tahap ini, Fu Yue, Ji Surong, Ding Sen, Si Liuyi dan favorit lainnya yang paling dinantikan oleh semua orang belum mulai menyempurnakannya. Tidak ada yang terkejut dengan hal ini. Karena soal ujian setiap orang berbeda-beda, dan senjata yang perlu ditempa juga berbeda-beda, jadi ada jalan keluarnya untuk bahan yang perlu digunakan. Semuanya akan menjadi lebih buruk seiring berjalannya waktu. Dan pada saat ini, bas, gelombang kekuatan yang kuat tiba-tiba datang dari platform pemurnian senjata. Mata semua orang melirik. Ini Ding Sen. Kemarilah, Ding Sen akan memulai pelatihan. Sebagai murid terbaik di Balai Tiangong, Ding Sen selalu menjadi jenius terbaik yang diharapkan semua orang. Selain itu, ada 3 ahli pemurnian senjata di Aula Tiangong, Fang Shengchang, Wei Donghou, dan Zhao Jun. Oleh karena itu, ekspektasi Ding Sen tidak terlalu tinggi. Ding Sen terlihat meletakkan bahan logam halus di atas meja tempa, lalu dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Seiring dengan cahaya menyilaukan yang terpancar dari telapak tangannya, sebuah palu biru muncul di tangannya. Hati semua orang menegang. Semua orang tampak terkejut. Itu palu penyimpan jiwa. Sementara semua orang terkejut, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah kepala istana Fang Shengchang yang sedang duduk di kursi tuan. Tuan istana Fang benar-benar mewariskan palu penyimpan roh kepada Ding Sen. Apakah ini mengejutkan? Lagi pula Ding Sen juga seorang murid, jadi tidak terlalu mengejutkan kalau dia mendapatkan palu penyimpan jiwa. Beberapa orang terkejut, sementara yang lain menyatakan tenang. Di kursi di luar venue, Guanren Gui, Jiang Jinyu, Ming Sen, Ying Jinhuan dan lainnya secara tidak sadar tertarik dengan gerakan Ding Sen. Apa itu palu penyimpan jiwa? Yin Fengqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Ming Sen menjawab, dikatakan bahwa setiap kali palu pengisi jiwa dipukul, ledakan energi spiritual akan disuntikkan ke dalam senjata. Oleh karena itu, jika 2 senjata identik dibuat dengan palu pengisi jiwa, kekuatannya akan berbeda. Itu harus ditingkatkan setidaknya beberapa kali, atau bahkan 10 kali lipat. Hah, bukankah ini curang? Seru Yin Fengqi. Ming Sen menggelengkan kepalanya, itu tidak curang. Meminjam peralatan tambahan apapun selama proses pemurnian adalah hal yang normal. Tentu saja, palu penyimpan jiwa tidak mudah dikendalikan. Dari sini, tampaknya palu penyimpan jiwa bukanlah apa-apa. Fiturnya, tapi nyatanya saat menggunakannya, konsumsinya sendiri akan sangat besar, jika tidak dikontrol dengan baik, akan terjadi masalah besar. Palu pengumpul jiwa bersinar dengan cahaya biru. Ding Sen mengangkat tinggi palu pengisi roh di tangannya, dan kemudian menghantamkannya ke bahan logam di depannya. Bang! Begitu palu jatuh, aliran udara bergetar. Semua orang merasakan gelombang udara yang tak terlihat menyebar. Detik berikutnya, kekuatan spiritual biru dengan cepat menembus ke dalam senjata yang akan ditempa Ding Sen. Serangkaian rune cantik terbuka seperti jaring yang indah. Gambar indah di depan Anda membuat saraf visual orang merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan. Bang! Pukulan palu lainnya, rune mekar, cahaya biru memercik kemana-mana, dan platform pemurnian senjata di bawah Ding Sen bergetar. Wajah semua penonton menunjukkan sedikit sentuhan. Aku ingin tahu berapa kali Ding Sen ini bisa memukul dengan palu berbasis roh. Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mendengar dari orang-orang di kota Tiangong bahwa siapapun yang dapat menyerang 50 kali dengan palu pengisi jiwa sekaligus adalah seorang jenius pemurni senjata kelas 1, dan siapapun yang dapat menyerangnya 100 kali adalah monster yang jarang terlihat. Dalam 100 tahun. Jadi menurutku kekuatan Ding Sen seharusnya bisa mencapai 100 pukulan. Cek, 100 pukulan setara dengan menyuntikkan 100 kekuatan spiritual yang kuat ke dalam senjata. Maka Ding Sen kemungkinan besar akan memenangkan kejuaraan. Duar. Irama ketukan Ding Sen sangat mantap, tapi setiap saat sepertinya menyentuh hati semua orang. Merasakan fluktuasi energi yang datang dari Ding Sen, para kontestan di berbagai tahap pemurnian senjata merasakan sedikit tekanan di hati mereka. Kali ini, Ji Surong dari Sekte Taizu mensibir. Apakah ini palu penyimpan jiwa? Sepertinya tidak sehebat rumor yang beredar di luar.
Setelah mengatakan itu, Ji Surong tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan kuali besar. Cang! Kuali itu mendarat dengan keras di depannya, dan semburan udara dan debu membubung. Perhatian semua orang juga tertarik. Saya melihat kuali besar itu ditutupi dengan rune yang indah. Di mulut tripod, gas ungu menyembur keluar. Hah! Itu, Ziwei Tousan Hammer Kuali. Seseorang di antara penonton berseru. Apakah itu kuali 1000 palu mikro ungu milik Tuan Si Jiu? Benar, dia memang murid favorit Tuan Si Jiu, dan dia bahkan mengeluarkan senjata ajaib seperti itu. Ji Surong segera memasang kuali itu. Tungku berbagai bahan berharga di dalamnya dipindahkan ke Ziwei Tousan Hammer Kuali. Bas! Gelombang energi yang kuat bersinar, dan tanda rumit pada tripod dengan cepat menyala. Setelah itu, di atas kuali, aliran udara melonjak dan kekuatan spiritual melonjak. Satu demi satu, lingkaran cahaya ungu yang indah terjalin satu sama lain, berputar seperti bola senjata kuno. Apa yang terjadi? Bukankah Ji Surong perlu menempa dan membentuk senjatanya? Orang lain menjawab, tidak, kuali 1000 palu Ziwei akan menyelesaikan semua ini. Apa? Kuali itu mempunyai efek yang luar biasa. Kuali, senjata di dalamnya akan ditempa, Ji Surong hanya perlu minggir dan mengendalikannya. Tepat setelah Ji Surong memamerkan kuali palu 1000 mikro ungu, Fu Yue dari Sekte Pengetuk Abadi tersenyum tipis, lengan bajunya terangkat, lalu dia mengatupkan kedua telapak tangannya. Bas! Gelombang udara yang besar menyebar, dan lingkaran sihir misterius tiba-tiba muncul di bawah badan Fu Yue. Setiap formasi brilian, dan Fu Yue berdiri di antara mereka, luar biasa. Segera setelah itu, banyak bahan pemurnian di tungku di depan Fu Yue digabungkan menjadi satu, seperti pecahan bintang terang, disambung dan disintesis dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Metode pemurnian senjata psikis. Mata Li Kuisan berbinar di meja juri. Terakhir kali saya melihat metode pemurnian senjata kekuatan pikiran, ini adalah beberapa dekade yang lalu. Saya tidak menyangka akan melihat metode pemurnian senjata yang tidak konvensional ini setelah sekian lama. Dong Hou mengangguk dan menggema, metode pemurnian senjata menggunakan kekuatan pikiran untuk mensintesis berbagai bahan dan membentuknya, sehingga menghilangkan langkah penempaan dan penempaan, tetapi metode pemurnian senjata ini, yang merupakan ujian besar bagi kemauan mental dan tenaga fisik. Anak laki-laki dari Sekte Knocking Immortal dan gadis dari kultus Taizu keduanya adalah murid Si Jiu. B. Akad mereka cukup kuat, kata Zhao Jun. Li Kuisan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Mengikuti, palu penyimpan roh, Ding Shen dan, kuali palu 1000 mikro ungu, Ji Surong, metode pemurnian psikis, Fu Yue sekali lagi menarik perhatian dan diskusi para penonton. Apakah Fu Yue ini layak menjadi pemurni senjata jenius nomor 1 di Sekte Kuxian? Dia bahkan telah mempelajari sesuatu yang sangat sulit untuk dikuasai, seperti teknik pemurnian artefak psikis. Jinyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, apa metode pemurnian senjata mental? Ying Jinhuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Metode pemurnian senjata kekuatan pikiran, juga dikenal sebagai metode sintesis kekuatan pikiran, adalah metode pemurnian senjata yang sangat kuno. Ming Shen hanya menjelaskan, seperti namanya, metode ini mengandalkan kekuatan yang kuat. Pikiran, untuk menyempurnakan senjata. Bahan senjata disintesis dan pada akhirnya senjata yang lebih kuat dihasilkan. Jiang Jinyu melanjutkan, metode sintesis telepati menggunakan telepati untuk membentuk senjata tanpa penempaan dan penempaan manual, dan senjata dibuat dengan metode ini lebih detail. Satu-satunya kelemahan adalah terlalu sulit untuk mempelajarinya. Itu benar, dan umumnya tidak sulit untuk mempelajarinya. Xia Yue dari Istana Bintang Tai mengerutkan bibirnya, Xia Yang dan aku telah berhubungan beberapa waktu sebelumnya. Persyaratan untuk kemauan spiritual, terlalu ketat, dan sangat sulit untuk mempelajarinya. Ying Jinhuan mengangguk mengerti, jadi, Fu Yue ini benar-benar kuat. Segera, mata Ying Jinhuan beralih ke Xiao Nunu. Ada sedikit kekhawatiran di matanya. Tanah suci Xianxiong bisa dikatakan sebagai harimau yang berjongkok, naga tersembunyi. Baik itu di bidang seni bela diri atau di bidang pemurnian senjata, ada terlalu banyak talenta terbaik. Saat orang lain terus mengerahkan upaya mereka, perhatian Xiao Nunu jelas-jelas menurun. Semakin banyak orang yang tertarik dengan Ding Shen, Fu Yue dan Ji Surong.
Pada tahap pemurnian lainnya, Xie Liuyi dari Istana Tiangong dan Xia yang dari Istana Bintang Taiyi juga diam-diam mengerahkan upaya mereka. Di meja pemurnian di sebelah Xiao Nunu, Fang Yuxue diam-diam mengamati Xiao Nunu. Apa yang dia lakukan? Gumam Fang Yuxue. Menurutnya, Xiao Nunu masih belum bisa mendapatkan batu basal saat ini. Kombinasi dari 4 jenis api jatuh gagak emas, api dingin 6 yin, api erosi kuno, dan api bumi di dalam tungku, gagal melonggarkan struktur batu basal sedikit pun. Jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan membuat kemajuan apapun setelah kita selesai. Fang Yuxue diam-diam menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak berteman dengan Xiao Nunu dan hanya bertemu dengannya 2 atau 3 kali, Fang Yuxue tidak percaya bahwa Xiao Nunu akan menjadi orang yang begitu licik. Meskipun dia tahu bahwa batu basal tidak dapat dimurnikan, dia tetap terus mencobanya. Lupakan saja, aku akan menjaga diriku sendiri. Fang Yuxue menghela nafas lega dan terus mengerjakan dirinya sendiri. Di luar lapangan, di meja VIP, sekelompok orang dari Akademi Suci Fanxian sedikit cemas saat ini. Apa yang dilakukan Xiao Nunu? Dia sudah lama stagnan. Fan Yuan, Master Akademi Suci, berkata dengan suara yang dalam. Di samping mereka, Luo Tang, Ning Yu dan yang lainnya menggelengkan kepala karena bingung. Wakil Dekan, bisakah kamu melihat niat Xiao Nunu? Ning Yu bertanya pada Sang Heng. Sang Heng juga menggelengkan kepalanya, meskipun aku mengenal bidang pemurnian senjata ketika aku masih muda, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Nunu. Oke, jika kamu tidak tahu, kami pemula di bidang senjata menyempurnakan, saya hanya bisa menatap. Kata Ning Yu. Sang Heng berkata, jangan khawatir, lihat dulu sebelum berbicara. Platform pemurnian item nomor 19 telah lama ditangguhkan. Tidak sulit untuk melihat bahwa dia masih sangat tertarik pada Xiao Nunu. Zhao Jun terkekeh, yang diharapkan adalah batu basal itu sangat sulit untuk dimurnikan. Jika terus seperti ini, dia mungkin tidak bisa membuang batu basal itu sampai akhir permainan. Aku sungguh berharap, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Kata Li Kuisan. Zhao Jun berkata, akan sangat tidak terduga jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan satu senjata pun pada akhirnya. Zhao Jun mengatakannya dengan setengah bercanda, setengahnya dengan nada mengejek. Lagi pula, kemarin, skill Xiao Nunu mengejutkan seluruh penonton dan pernah mengalahkan 2 ratu terkenal, dan Xing Hao dan Shen Yasu. Mengingat tingginya ekspektasi yang dia miliki, tidak terduga jika dia bahkan tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas dasar. Tapi saat ini, Wei Donghou mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, rune. Apa? Zhao Jun bingung. Wei Donghou menunjuk ke arah Xiao Nunu. Pada platform pemurnian senjata ke-19, kekuatan rune berfluktuasi lagi. Keduanya segera menatap Xiao Nunu. Saya melihat cahaya rune yang tidak jelas bergoyang di luar badan Xiao Nunu. Rune ini disusun di sekitar Xiao Nunu, seperti pelat dharma yang gelap. Adegan Xiao Nunu saat ini agak mirip dengan adegan Fu Yue barusan. Alis Zhao Jun tiba-tiba terangkat, dan dia tanpa sadar berkata, apakah ini jenis, metode pemurnian senjata psikis yang lain seperti Fu Yue? Wei Donghou menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu terlalu meremehkannya. Ternyata tidak stagnan sama sekali. Dia telah membuat sesuatu sebelumnya. Dia tidak tinggal diam sama sekali, dia sedang membuat sesuatu. Setelah mendengar kata-kata Wei Donghou, semua orang yang hadir menjadi tegang. Kata-kata inilah yang segera menarik perhatian banyak orang di lapangan kembali ke Xiao Nunu. Lihat, sesuatu yang baru telah terjadi pada platform pemurnian senjata nomor 19. Apa itu? Aku melihat banyak rune muncul di luar badan Xiao Nunu. Rune ini berwarna gelap dan memiliki fluktuasi kekuatan yang tidak jelas. Jika tidak diperhatikan dengan cermat, bahkan sulit dikenali. Bas! Tiba-tiba, mata Xiao Nunu bersinar, dan gelombang energi menyebar. Di bawah badan Xiao Nunu, lingkaran sihir kuno yang rumit dan saling terkait tiba-tiba muncul. Hah! Itu saja. Fang Yuxue, yang duduk di sebelah meja pemurnian senjata, tercengang. Jika dilihat lebih dekat, struktur lingkaran sihir sangatlah kompleks. Saya tidak mengenali banyak rune yang membentuk formasi tersebut. Apakah itu metode telepati sintetis? Gumam Fang Yuxue. Untuk sesaat,
Semua orang di luar tempat tersebut memandang Xiao Nunu dan pada saat yang sama melirik Fu Yue yang sedang mengetuk gerbang abadi. Keadaan kedua orang ini agak mirip. Apakah itu metode pemurnian senjata telekinesis? Aku tidak berhasil. Kelihatannya agak mirip, tapi batu basal miliknya belum bergerak. Benar, dia tidak bisa memaksakan semua pemurnian senjatanya bahan fusi dengan batu basal. Apakah kamu bercanda? Batu basal itu bahkan belum dipecahkan. Tepat ketika semua orang membicarakannya, lingkaran sihir di bawah Xiao Nunu bersinar terang. Setelah itu, semua bahan di dalam tungku dikumpulkan menuju batu basal. Bahan-bahan ini telah dilebur dan kotorannya telah dihilangkan, hanya menyisakan bagian yang paling penting saja. Mereka menyelimuti batu basal dan secara bertahap menyatu dengannya. Menyaksikan adegan ini, semua orang yang hadir menggelengkan kepala. Gila, batu basal benar-benar tidak bisa menyatu dengan bahan lain tanpa ditempa. Ya, batu basal terlalu kuat. Tidak mungkin bahan pemurnian senjata lain bisa masuk. Apakah dia tahu cara memperbaiki senjata atau tidak? Dia bahkan tidak memiliki akal sehat yang paling dasar. Kebanyakan penonton merasa sulit untuk memahami perilaku Xiao Nunu. Tentunya masih ada sebagian orang yang menantikan hal ini. Saya pikir sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Ya, saya percaya pada Xiao Nunu. Dia benar-benar luar biasa dalam kompetisi kemarin. Ayo Xiao Nunu, Dewa Perang, biarkan orang lain melihat apa yang bisa kamu lakukan. Turun. Kalian yang mengatakan ini pasti belum paham dengan materi basalt. Diskusi di luar venue belum usai. Tiba-tiba, duar. Di bidang pemurnian senjata, dunia tiba-tiba menjadi gelap. Segera setelah itu, roh jahat yang suram menyelimuti seluruh arena pemurnian senjata tanpa peringatan apapun. Apa yang terjadi? Aura yang sangat kuat dan jahat. Siapa itu? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Semua orang melihat ke platform pemurnian senjata nomor 9 hampir bersamaan. Di platform pemurnian itu ada sosok yang mengenakan jubah hitam. Orang ini disebut cendekiawan yang ganas. Dia adalah murid Sa Weizun, salah satu dari 10 penyuling senjata terkuat. Sejak dia muncul di atas panggung, Fierce Scholar selalu tidak menonjolkan diri. Tanpa diduga, pihak lain akan menimbulkan masalah. Hah! Angin gelap menderu, hawa dingin menggigit. Roh jahat yang sangat besar bercokol di dalam kehampaan. Segera setelah itu, seekor ular piton hitam yang sangat besar yang menelan langit tiba-tiba muncul di langit di atas awan. Ular piton hitam yang menelan langit ini memiliki tatapan sedingin es di matanya, membuka mulutnya lebar-lebar, dan mulai dengan gila-gilaan merampas kekuatan spiritual antara langit dan bumi. Itu saja, mata semua orang membelalak. Pada saat yang sama, banyak pemurni senjata di lapangan merasa ngeri saat mengetahui bahwa energi spiritual dari senjata yang mereka buat dicuri secara paksa. Dia mencuri kekuatan senjata kita. Kutu kupret. Apakah masih ada yang memimpin? Apa yang ingin dia lakukan? Tempat pemurnian senjata menjadi panik. Beberapa penyuling senjata mengeluh. Fang Sengchang, Master Balai Tiangong, dan ketiga juri juga melihat platform pemurnian senjata nomor 9. Sarjana galak berjubah hitam sedang melakukan sihir aneh, dan tungku di depannya sebenarnya dipenuhi dengan api hitam. Di tengah tungku, ada senjata mirip, lonceng perunggu, yang digantung. Lonceng perunggu, itu cukup kecil, sepertinya tingginya kurang dari setengah meter. Namun, aura yang dipancarkannya sangatlah ganas. Bas! Tanda misterius muncul di permukaan lonceng perunggu, dan seberkas cahaya hitam melesat langsung ke langit dari puncaknya. Jelas sekali, ular piton hitam besar di kehampaan diubah oleh kekuatan lonceng perunggu ini. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tidak bisa menahan nafas. Tidak apa-apa jika Anda tidak melihatnya, tetapi ketika Anda melihatnya, semua orang sangat terkejut. Tanpa diduga, sarjana galak itu telah menyempurnakan senjata sedemikian rupa. Kecepatannya terlalu cepat. Ya, aku tidak pernah menyadari bahwa dia hampir selesai, kan? Kapan guru jahat menerima murid yang begitu kuat? Kekuatannya terlalu menakutkan. Semua orang kagum dengan kekuatan cendekiawan yang galak itu. Dia juga terkejut dengan kejamnya metode pihak lain. Perilaku pihak lain persis sama dengan tuannya, ahli senjata jahat. Mereka semua menguntungkan diri mereka sendiri dengan mengorbankan orang lain, dan harta karun yang dimurnikan penuh dengan aura jahat dan keji. Duar,
Dalam kehampaan, ular piton hitam itu masih menyerap energi spiritual dari senjata lainnya. Segera, beberapa penyuling senjata terkena dampaknya. Bang! Senjata satu orang langsung hancur. Tungku dua orang meledak satu demi satu. Dan dua orang menjadi bumerang oleh rune, muente darah di tempat dan jatuh dari platform pemurnian senjata. Di luar lapangan, banyak makian yang terdengar. Bukankah ini keterlaluan? Memainkan trik jahat seperti itu. Itu benar. Apakah tidak ada orang yang mengurusnya? Bahkan jika kamu adalah murid Lord Sa, kamu tidak boleh begitu sombong, kan? Namun, menghadapi kritik di luar pengadilan, sarjana galak itu mensibir. Senjata yang aku sempurnakan perlu menyerap banyak kekuatan spiritual. Senjata orang lain tidak bisa menahannya. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Lagi pula, aku tidak mengambil inisiatif untuk menyerang orang lain. Sarjana yang galak mengatakan, beberapa penyuling senjata di lapangan adalah gigi gatal karena marah. Seseorang segera berteriak kepada Fang Sencang, "Tuan Fang, apakah Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun?" Fang Sencang tampak tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, menurut aturan bidang pemurnian senjata, dia tidak melanggar aturan. Begitu dia mengatakan ini, semua orang merasa tidak berdaya. Memang benar bahwa siapapun yang pernah berhubungan dengan industri pemurnian senjata tahu bahwa perilaku ulama galak ini tidak dianggap sebagai pelanggaran. Dia tidak menyerang pembuat senjata. Dia juga tidak menggunakan senjata lain untuk mengganggu permainan. Sebab yang terjadi saat ini juga merupakan bagian dari proses pemurnian. Senjata yang dia sempurnakan masih dalam proses. Sama seperti menghisap darah. Senjatanya menghisap darah orang lain untuk menguatkan dirinya. Yang terpenting adalah dalam proses pemurnian senjata, orang lain juga akan menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi di sekitarnya, atau intisari spiritual dari segala sesuatu. Hanya saja senjata yang dibuat oleh sarjana galak itu menyedotnya sedikit keras, dan juga menyedot kekuatan yang terdapat pada senjata orang lain. Untuk metode pemurnian senjata, yang sombong dan sombong dari sarjana yang galak itu, semua orang hanya bisa mengutuknya dari sudut pandang moral, tetapi tidak bisa menilai pelanggaran pihak lain. Hei, sarjana kejam itu tertawa penuh kemenangan. Kalian semua menjadi batu loncatanku. Tidak peduli siapa kalian. Duar. Dalam kehampaan, seekor ular piton hitam besar memancarkan kekuatan untuk menelan langit. Aliran kekuatan spiritual yang stabil diserap olehnya dan kemudian diintegrasikan ke dalam lonceng perunggu. Dentang. Di bawah nutrisi banyak energi spiritual, tanda pada lonceng perunggu menjadi lebih indah dan mempesona. Di saat yang sama, fluktuasi daya yang dipancarkan juga lebih kuat. Tentu saja, tidak semua orang mengizinkan sarjana jahat merampas kekuatan spiritual. Fu Yue dari Knocking Immortal Sect, Ji Surong dari Taizu Sect, Ding Shen dari Tiangong Hall, Si Liu Yi dan lainnya semuanya melancarkan tanggapan. Beberapa orang mempercepat laju pemurnian, beberapa membuat jimat pertahanan, dan beberapa menggunakan lebih banyak bahan pemurnian. Namun demikian, satu demi satu master pemurnian terpengaruh, mengakibatkan kegagalan proses pemurnian. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, dari 28 penyuling senjata, hanya tersisa kurang dari 20. Kutu kupret. Fang Yuxue mengertakkan gigi, wajah kecilnya penuh amarah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual dari senjata yang telah dia sempurnakan telah hilang. Jika dia terus seperti ini, dia tidak akan bisa bertahan lama. Di meja juri, dua ahli pemurnian senjata, Zhao Jun dan Wei Donghou, juga melihat rasa malu Fang Yuxue. Yuxue, gadis ini tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Zhao Jun mengerutkan keningnya, tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Wei Donghou menggelengkan kepalanya, percuma saja kau merasa kasihan pada gadis itu. Dia masih memiliki terlalu sedikit pengalaman di arena pemurnian senjata. Saat menghadapi situasi seperti ini, alangkah baiknya jika dia tidak panik. Aduh. Zhao Jun menghela nafas tak berdaya. Dia berkata, saya harap dia akan tumbuh lebih cepat setelah mengalami kehilangan kali ini. Pembicara tidak memiliki niat, tetapi pendengar memiliki niat. Penguasa istana, Fang Sencang, yang berada di platform tinggi di utara, tidak dapat menyembunyikan kekhawatirannya saat ini. Sebagai seorang kakek, dia tentu saja merasa kasihan pada cucunya.
Dia tahu seberapa besar usaha yang dilakukan Fang Yuxue untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian senjata. Jangan sebutkan betapa sedihnya dia jika berhenti di sini. Semua orang di Aula Tiangong di luar tempat tersebut merasa cemas, dan Fang Yuxue pada tahap pemurnian senjata ke-18 sangat cemas. Sudah berakhir, ini akan berakhir sekarang. Mata Fang Yuxue menjadi sedikit merah, dan dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Senjata di tungku artefak di depannya menjadi tidak seimbang karena kehilangan terlalu banyak kekuatan spiritual. Apa yang menunggunya adalah senjatanya hancur atau tungkunya meledak. Fang Yuxue hampir menangis saat menghadapi situasi ini selama kompetisi pertamanya. Bagaimanapun, ini adalah pertunjukan pertamaku. Apakah kamu akan mati di tengah-tengah? Pada saat ini, bang, terdengar suara keras dan memekakkan telinga. Segera setelah itu, cahaya guntur yang menakutkan membelah langit. Guntur dan kilat yang tiba-tiba menghantam bayangan ular besar di kehampaan. Duar, kehampaan bergetar hebat, dan langit akan meledak. Detik berikutnya, sinar guntur yang tak terhitung jumlahnya menembus awan, meledak seperti jaring besar. Setelah itu, di bawah pandangan sepasang orang yang terkejut, ular piton hitam besar yang menelan langit itu langsung terkoyak menjadi miliaran keping. Apakah ini? Mata semua orang membelalak. Apa yang terjadi? Apakah keadilan datang dari surga? Rao, ketiga hakim di bangku hakim, semuanya tampak terkejut. Ular piton hitam yang menelan langit, yang terselubung dalam kehampaan dengan cepat riyuntuh dan kecewa, dan guntur yang kacau dan terjalin menyerbu dengan cepat, menutupi langit. Dalam sekejap, banyak pemurni senjata yang energi spiritualnya dirampok oleh sarjana galak itu semuanya merasa rileks secara fisik dan mental. Perasaan krisis barusan langsung hilang. Hahaha, sungguh keadilan dari surga. Bagus sekali. Keadilan apa yang datang dari surga? Jelas itu adalah Xiao Nunu dari platform pemurnian nomor 19. Semua mata tertuju pada Xiao Nunu. Lingkaran sihir di bawah Xiao Nunu tiba-tiba berubah menjadi teratai guntur yang megah dan cemerlang. Hah, ini dia. Fang Shengchang, penguasa istana yang duduk di kursi tuan di utara, tampak terkejut. Semua penonton di luar stadion tampak serius saat ini. Apa yang akan dia lakukan? Sudah terlambat, tapi itu terlalu cepat. Saat semua orang bingung, Xiao Nunu menyatukan kedua telapak tangannya, dan seluruh badannya tiba-tiba dipenuhi gelombang udara. Desir. Dengan suara, batu basal di tungku segera terbang ke langit. Api bumi adalah platformnya, guntur adalah palunya. Kekuatan guntur dan kilat diubah menjadi palu 9 surga. Detik berikutnya, Thunder Lotus Arai di bawahnya meledak dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, terjadilah pemandangan yang mengejutkan semua orang. Ribuan petir terjalin di langit, lalu berubah menjadi palu petir dan menghantam batu basal. Bang! Tiba-tiba, percikan api dan kilat, serta guntur yang dahsyat meletus, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Semua orang terkejut, lalu ada yang berteriak, bentuk batu basalt telah berubah. Suara ini menghantam telingaku seperti sambaran petir, hampir mematahkan gendang telingaku. Di antara penonton, satu demi satu sosok tiba-tiba berdiri. Entah itu Wei Donghou, Zhao Jun, Li Kuisan di meja juri, Jia Xiu yang duduk di tengah kerumunan, atau ketua aula Fang Shengchang. Wajah semua orang menunjukkan ketidakpercayaan. Di bawah pemboman kekuatan guntur dan kilat, bentuk batu basal akhirnya berubah. Pada saat yang sama, bahan pemurnian lain yang menempel di bagian luar batu basal diintegrasikan ke dalamnya. Setelah itu, banyak guntur dan kilat berkumpul lagi, dan di bawah awan gelap yang bergejolak, palu petir yang berat menghantam batu basal. Bang! Pukulan ini seperti tabrakan bintang, kekuatannya yang besar mengguncang bumi. Bentuk batu basal yang dikeluarkan dari daftar karena kuat dan keras, kembali berubah seiring dengan perubahan hati setiap orang yang hadir. Ya dewa, bukankah ini terlalu eksplosif? Siapa yang mengerti perasaanku? Ini pertama kalinya aku melihat metode pemurnian senjata semacam ini. Aku mengerti, ini juga pertama kalinya bagiku. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu berbicara seolah-olah aku pernah melihatnya sebelumnya? Duar, duar, duar. Satu demi satu, kekuatan guntur menghantam batu basal. Bentuk basal berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
Pada saat yang sama, bahan pemurnian senjata yang tidak dapat diintegrasikan sekarang mulai terus disintesis dengan batu basal. Fang Sengchang, penguasa Balai Tiangong, tampak serius dan mata lamanya penuh dengan kerumitan. Dia memandang Xiao Nunu yang sedang duduk di platform pemurnian alat nomor 19, dan mau tidak mau berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah metode penempaan guntur kuno. Semua orang memandang Fang Sengchang dengan kaget. Hakim Zhao Jun mau tidak mau bertanya. Guru, apakah Anda tahu metode ini? Ekspresi wajah Fang Sengchang menjadi lebih serius. Saya pernah mendengarnya, tetapi belum pernah melihatnya. Menurut laporan, saya hanya melihatnya. Metode ini dalam buku-buku kuno. Ini juga semacam metode sintesis kekuatan pikiran, tetapi ini jauh lebih maju daripada metode penempaan kekuatan pikiran biasa. Bersambung.